Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Ya, adik-adik, ya, puji syukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Ya, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, untuk itu saya ajak adik-adik untuk berdiri untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Ya, mari kita angkat satu pujian. Matahari bersinar terang. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kami pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan, Engkau sertai kami dari awal hingga berakhirnya. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Ya. Minggu lalu, kita mendengarkan cerita. Ya, kakak mau tanya, apa judul cerita minggu lalu? Ya, jadi judul ceritanya minggu lalu, Abraham menerima janji Allah. Ya, jadi cerita minggu lalu itu judulnya Abraham menerima janji Allah. Ya. Ceritanya ini terdapat dalam kitab apa? Iya, dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan dipimpin oleh Kak Mary. Aku senang jadi anak. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun masih stay di rumah, tetapi itu tidak menghilangkan sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus telah baik bagi kami. Tuhan Yesus sudah memberkati kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu lewat cerita Alkitab. Berkati kami semuanya, biarlah kami boleh mendengar dengan baik, dan firman ini akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semuanya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, masih ingat cerita minggu lalu? Masih ingat dengan sosok yang ini? Ya, ini adalah Bapak Abraham. Abraham adalah seorang hamba Tuhan yang telah dipilih oleh Allah, dan Abraham ini dikenal sebagai bapa segala orang yang percaya. Dia adalah orang yang kaya yang memiliki istri bernama Sarah. Dia tinggal di suatu kota bernama Kota Haran. Nah, adik-adik,
Abraham dan Sarah adalah umat Tuhan, pilihan Allah yang sangat setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Termasuk ketika Allah memerintahkan Abraham bersama dengan Sarah untuk meninggalkan kampung halamannya, yaitu kota Haran, keluar dari kampung halamannya menuju sebuah kota yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun Abraham belum tahu nama tempat dan bagaimana tempat tersebut yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi karena iman Abraham kepada Allah dan kesetiaan Abraham bersama dengan istrinya yaitu Sarah dan salah satu ponakannya yaitu Lot sama-sama berangkat mengumpulkan barang-barangnya, membawa kawanan dombanya, hartanya untuk keluar dari kota Haran menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Nah, cerita hari ini pun berlanjut masih seputaran tentang kehidupan Abraham. Bahannya terambil dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 18. Kakak tidak akan bacakan hari ini, nanti adik-adik sekolah minggu baca di rumah. Judul cerita kita hari ini berjudul tentang pilihan Lot dan Abraham. Adik-adik, setelah Abraham dan Sarai keluar dari kota Haran, mereka tiba di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana di negeri tersebut mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka belum mengenal siapa-siapa, tapi mereka tetap berbahagia dan bersuka cita. Mengapa adik-adik? Karena Abraham diberkati oleh Allah. Mereka merasa senang karena mereka telah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu keluar dari negeri mereka menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi adik-adik yang terkasih, ketika Abraham, Sarai dan Lot tiba di negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sehingga mereka bersama dengan rombongan yang begitu banyak pelayan harus berpindah-pindah tempat. Kemah mereka harus mereka bongkar, harus dilipat dan dibawa ke tempat yang baru. Semua barang dibungkus dan ditaruh di atas punggung unta. Inilah yang dilakukan oleh Abraham bersama dengan istrinya, bersama dengan Lot dan rombongannya selama di negeri yang dijanjikan Tuhan, karena mereka belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Tetapi di negeri tersebut, di tempat yang baru itu, rumputnya masih segar, sehingga gembala-gembala ternak Abraham dan gembala-gembala ternak Lot sangat senang sekali karena sapi, domba dan kambing mendapatkan rumput yang segar. Nah, pada suatu hari, adik-adik yang terkasih, gembala-gembala Lot membawa kambing dan domba mereka ke padang rumput untuk diberi makan. Mereka memberi makan kambing dan dombanya, dan kambing dan domba tersebut makan dengan tenang dan sangat lahap. Karena kenapa? Karena rumput-rumput tersebut di situ sangat segar dan subur. Tetapi sementara gembala-gembala Lot memberi makan kambing dan dombanya, muncullah juga gembala-gembala dari Abraham. Muncullah juga gembala-gembala Abraham membawa kambing dan dombanya untuk diberi makan, diberi rumput bersama dengan
domba-domba, kambing-kambing yang dimiliki oleh gembala-gembala Lot. Namun apa yang terjadi adik-adik ketika gembala-gembala Abraham datang? Gembala-gembala Lot sangat marah dan mereka mengatakan, "Hei, mengapa kamu ke sini? Mengapa kamu membawa kambing dan dombamu untuk memberi makan di sini? Tempat ini sangat kecil, tidak cukup untuk kambing dan domba-dombamu lagi kalau kamu datang membawanya." Tetapi gembala Abraham pun marah. Dan apa yang terjadi? Terjadilah perkelahian, pertengkaran antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot hanya karena memperebutkan tempat untuk makanan kambing dan dombanya. Dan akhirnya gembala-gembala Lot mengusir gembala-gembala Abraham. "Pergi kamu dari sini, ini tempat kami." Dan akhirnya adik-adik, pergilah para gembala-gembala Abraham dari tempat itu karena mereka diusir oleh gembala-gembala Lot. Dan lain hari, sebaliknya pun terjadi. Ketika sementara gembala-gembala Abraham memberi minum air yang segar buat kambing dan dombanya, muncullah gembala-gembala Lot bersama dengan kambing dan dombanya juga untuk memberi air minum karena kambing dan domba mereka kehausan. Ketika gembala-gembala Lot menghampiri, maka amarah dari gembala-gembala Abraham pun bangkit. "Hei, mengapa juga kamu ke sini? Mengapa kamu datang ke tempat ini? Ini tempat kami. Kami yang duluan datang ke sini untuk membawa kambing dan domba kami untuk memberi minum." Akhirnya terjadilah pertengkaran lagi antara gembala Abraham dan gembala Lot. Bertengkar dan berkelahi. Adik-adik, seperti itulah kehidupan yang terjadi. Setiap hari gembala Lot dan gembala Abraham bertengkar, berkelahi, hanya memperebutkan tempat demi makan dan minum kambing dan dombanya. Dan peristiwa itu didengar oleh Abraham. Abraham mendengar bahwa ternyata gembalanya bersama dengan gembala Lot sering melakukan pertengkaran dan perkelahian. Abraham sangat sedih mendengar berita itu. Mengapa Abraham sedih mendengar berita itu? Bahwa ternyata gembala-gembalanya bersama dengan gembala Lot terjadi pertengkaran dan perkelahian. Karena Abraham tahu bahwa yang dikehendaki oleh Allah kepada anak-anaknya, bahwa Allah mau semua anak-anaknya harus hidup damai, harus hidup damai dengan satu dengan yang lain, penuh kasih satu dengan yang lain, tidak terjadi perkelahian dan pertengkaran. Apalagi Abraham tahu bahwa Lot itu adalah keponakannya sendiri. Abraham berpikir, masakan paman dan kemenakan harus bertengkar dan berkelahi? Abraham berpikir dan berdoa kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Solusi apa yang dia bisa pakai agar gembala Lot dan gembala Abraham tidak harus bertengkar dan berkelahi setiap hari? Sehingga pada satu hari adik-adik, Abraham memanggil Lot, keponakannya, dan kemudian Abraham membawa Lot ke suatu tempat dan Abraham berbicara kepada Lot. Abraham berkata kepada Lot, "Lot, janganlah ada perkelahian di antara aku dan kau, antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini saudara. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau, terbuka untuk aku? Lebih baik kita berpisah. Engkau boleh memilih tempat tinggal yang mana kau sukai. Jika engkau pergi ke sebelah kiri, maka aku akan pergi ke sebelah kanan. Dan sebaliknya, jika engkau pergi ke sebelah kanan, maka aku akan pergi ke sebelah kiri." Kemudian Lot berdiri di tempat sebuah yang tinggi
dan Lot melihat sekelilingnya. Jauh ke sana ke sebelah timur, nampak lembah Yordan yang sangat indah dan sangat subur. Di situ terdapat tempat yang luas untuk menggembalakan ternaknya. Dan akhirnya Lot berpikir, wah, ini adalah tempat yang sangat baik untuk saya. Ini adalah tempat yang sangat menguntungkan buat saya dan buat keluargaku dan buat ternak dan gembalaku. Lot hanya memikirkan dirinya sendiri. Lot hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan Abraham yang sudah tua. Dia tidak memikirkan pamannya, yaitu Abraham yang sudah tua. Tetapi dia hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga dia memilih lembah tanah Yordan untuk menjadi tempat tinggalnya. Dan dia berkata, saya memilih tempat itu di lembah tersebut. Akhirnya adik-adik, tak lama kemudian Lot berkemas bersama istri dan kedua anaknya perempuan, bersama pelayan laki-lakinya dan perempuan dan ternaknya. Lot berpindah menuju lembah Yordan karena dia berpikir bahwa ia sudah memilih yang terbaik. Tapi ternyata sebenarnya Lot tidak memilih yang baik. Mengapa adik-adik? Dan ternyata di lembah Yordan yang dipilih oleh Lot sebagai tempat tinggal terletak kota, yaitu kota Sodom dan Gomora. Dan kita tahu bahwa kota Sodom dan Gomora terkenal dengan penduduknya yang sangat jahat. Tetapi justru Lot tertarik pada kota tersebut. Lalu sekeluarga berpindah ke kota Sodom dan membangun rumah di sana, di tengah-tengah orang yang jahat itu. Nah adik-adik, bagaimana dengan Abraham? Meskipun Abraham tinggal di daerah yang tidak sesubur yang dipilih oleh Lot, yaitu di lembah Yordan, namun hatinya tetap tentram, hatinya tenang. Karena masalah pertengkaran, perkelahian itu sudah selesai. Sekarang yang dinikmati adalah rasa damai di antara para gembala. Abraham tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah itulah yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun Abraham tinggal di daerah yang tidak sesubur yang dimiliki oleh Lot, tetapi Allah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan menyertai Abraham, Allah akan memberkati Abraham, dan Allah akan memberikan kesuburan yang luar biasa di negeri tempat yang baru bagi Abraham. Nah adik-adik yang terkasih, pelajaran apa yang bisa kita ambil lewat cerita kita pagi hari ini? Yang pertama, mari kita mencontohi sikap Abraham yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak egois, tetapi dia belajar untuk selalu tunduk dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dia mau mengalah untuk kedamaian dan kebaikan. Dan Abraham adalah pribadi yang selalu setia kepada Tuhan. Mari kita belajar juga untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil lewat cerita pagi hari ini, mari hidup berdamai dengan orang lain, dengan saudara dan teman. Jangan ada bombe-bombean, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perselisihan, apalagi yang namanya perkelahian. Mengapa? Karena itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Allah mau kita semua anak-anak Tuhan harus bisa hidup berdamai dengan orang lain, bisa hidup berdamai dengan kakak, adik, dan lain sebagainya. Kita harus bersikap lemah lembut kepada semua orang. Karena dengan kita berdamai dengan semua orang, maka Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita. Nah adik-adik, demikianlah cerita kita pagi hari ini. Dan sebelum kakak menutup cerita hari ini, ayat hafalan buat adik-adik untuk hari ini
terambil dari Matius pasal yang kelima, ayatnya yang kelima. Kakak ulang. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian: berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang akan memiliki bumi. Ingat ya ayat hafalannya, dan ketika sudah dihafal, kasih dengar sama papa dan mama supaya mereka mengikuti ayat hafalannya. Demikianlah cerita kita hari ini, terambil dari Kakak ulang Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 dengan judul cerita Pilihan Lot dan Abraham. Amin. Ya, 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 happy, ye, ye, ye. Aku senang jadi anak. Ya, kita telah mendengarkan cerita tadi. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita, tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, mari kita berikan persembahan kita dan kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Ya, 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 happy, ye, ye, ye. Aku senang jadi anak. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tenang, duduk yang baik, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami mau belajar dari kehidupan Abraham yang mau selalu hidup berdamai dengan orang lain. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami juga bisa hidup berdamai dengan siapapun, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami mau berdoa buat kehidupan kami. Kami mengucap syukur selama ini Tuhan tetap setia menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan bagi kami semuanya. Dalam situasi keadaan pandemi virus corona, kami bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kami sehingga kami tetap berada dalam keadaan sehat. Berkati semua adik-adik sekolah minggu dalam kehidupan dan keberadaan mereka. Biarlah dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini, teristimewa hari-hari yang akan mereka lewati, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semuanya. Biarlah mereka juga bijak untuk menyikapi keadaan yang terjadi. Tetap stay di rumah dan selalu menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan biarlah kami senantiasa memakai masker, tetap setia memakai masker ketika kami keluar. Sehingga ya Tuhan, kami boleh terbebas dari virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami juga menikmati sukacita dan kebahagiaan. Tahun ajaran kami boleh lewati 1 semester lagi, dan kami boleh berhasil. Kami mengucap syukur untuk itu. Berkati teman-teman kami yang sudah naik kelas, dan mungkin yang belum naik kelas, biar itu menjadi pembelajaran, sehingga di tahun ajaran baru ini kami boleh lebih semangat dan kami akan sukses di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, hari ini juga kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang mungkin hari ini berulang tahun. Tuhan berkati, sempurnakan sukacita yang mereka alami dalam pertambahan usia. Adik-adik sekolah minggu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah walaupun ibadah kami beribadah
di rumah, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami untuk selalu mencari hadirat Tuhan. Tetapi kami akan senantiasa menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati Papa dan Mama dalam kehidupan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Berkati kakak-kakak pembimbing yang sudah setia memberikan pelayanan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami tetap mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan masing-masing. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini. Ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan berkati Papa dan Mama yang selalu mencari nafkah buat kehidupan kami. Tuhan Yesus, sepanjang 1 minggu ke depan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami. Sehingga ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di saat kami bermain, belajar, kami senantiasa menikmati sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, dan yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, 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 happy, yeah, yeah, yeah. Aku senang jadi anak. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, saya ajak adik-adik untuk berdiri. Ya, kita menyanyi dari lagu Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, kita angkat bersama. Kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini, di mana Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Nah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.